opini audit going concern, kualitas audit, profitabilitas, dan likuiditas berpengaruh negatif terhadap opini audit going concern. Kemudian ukuran perusahaan dan audit tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern. Kemudian partisipasinya dikatakan bahwa penelitian ini berbeda dengan beberapa penelitian yang sudah ada tentang faktor-faktor yang mempengaruhi opini audit going concern dan memberikan pengetahuan tentang mengembangkan kebijakan pasar yang mempengaruhi opini audit going concern. Untuk keywordnya adalah going concern, ukuran perusahaan, kualitas audit, profitabilitas, dan likuiditas. Pembahasan berikutnya ada pada bagian introduction yang berisikan fenomena gap, yaitu di Indonesia, masalah laporan audit dan kaitannya dengan opini going concern telah muncul sejak tahun 1995. Fenomena ini bermula dari kebangkrutan Bank Suma, meskipun sebelumnya telah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Apalagi sejak krisis ekonomi 1997 yang melanda Indonesia, going concern menjadi hal yang cukup penting di Indonesia, di mana 14 perusahaan yang sebelumnya memperoleh opini wajar tanpa pengecualian pada tahun 1997 mengalami kebangkrutan. Demikian pula fenomena yang sama terjadi pada 15 perusahaan di tahun 1998. Salah satu kasus opini going concern terbaru di Indonesia adalah Batavia Air yang mengalami kebangkrutan pada tahun 2013 karena tidak mampu melunasi hutangnya hingga Desember 2012, meskipun pada tahun 2017 perusahaan telah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dan arus kasnya menunjukkan kondisi yang cukup baik. Kemudian terdapat pentingnya tema penelitian, yaitu penerbitan opini going concern atas laporan keuangan suatu perusahaan sangat penting bagi stakeholders untuk mengambil keputusan yang tepat, khususnya bagi investor yang akan melakukan investasi. Informasi tentang kondisi keuangan perusahaan dan juga kelangsungan usahanya sangatlah penting. Selanjutnya, research gap yang berisikan berdasarkan Warnida tahun 2011 menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah ukuran suatu entitas sebagai indikator yang menggambarkan kondisi suatu perusahaan. Pada penelitian Gama dan Astuti tahun 2014 mengemukakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini audit going concern. Sedangkan Azizah dan Anis Kurilah tahun 2014 menemukan bukti empiris bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern. Kemudian Yakin dan Sari tahun 2015 dan juga Tandungan dan Merta tahun 2016 menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini audit going concern. Sedangkan menurut Rakatenda dan Putra tahun 2016 dan juga Bayuti dan Wirawati tahun 2017, kualitas audit tidak mempengaruhi opini audit going concern. Selanjutnya, Bayuti dan Wirawati 2017 juga mencatat bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini audit going concern. Sedangkan Kartika 2012 dan Yuliani dan Erawati 2017 berpendapat bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern. Menurut Gira dan Nuryanto tahun 2015, audit lab atau audit delay mengacu pada waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan audit laporan keuangan yang diukur dengan jumlah hari yang dibutuhkan dari tanggal laporan keuangan hingga tanggal penyelesaian audit laporan keuangan.
oleh auditor independen. Pada penelitian Gama dan Astuti 2014 menyatakan bahwa audit lag berpengaruh positif terhadap opini audit going concern. Namun, temuan pada penelitian Simamora dan Hedarianto tahun 2019 menunjukkan bahwa audit lag tidak berpengaruh pada opini audit going concern. Januarti dan Fitriana Sari tahun 2008 mengemukakan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini audit going concern. Sedangkan Simamora dan Hedarianto tahun 2019 berpendapat bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern. Terakhir mengenai research gap, Ariantika DKK 2015 dan Simamora dan Hedariano 2019 menemukan bahwa perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi berpotensi untuk menerima opini audit going concern. Sedangkan Rakatenda dan Putra tahun 2016 menemukan bahwa tingkat leverage berpengaruh signifikan bagi perusahaan dalam menerima opini audit going concern. Tujuan penelitian yaitu penelitian ini dilakukan untuk memperbaiki penelitian sebelumnya sesuai dengan hubungan ukuran perusahaan, kualitas audit, profitabilitas, audit lag, likuiditas, dan leverage terhadap opini audit going concern suatu perusahaan. Kalkulasinya yaitu pada penelitian ini menggunakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2015 sampai dengan 2019 pada sektor manufaktur. Karena perusahaan manufaktur merupakan perusahaan berskala besar di Indonesia dibandingkan dengan perusahaan lainnya dan memiliki kontribusi ekonomi yang tertinggi bagi negara. Temuannya yaitu leverage berpengaruh positif terhadap opini going concern, kualitas audit, profitabilitas, dan likuiditas berpengaruh negatif terhadap opini audit going concern, serta ukuran perusahaan dan audit lag tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern. Baik, pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai
audit ditunjukkan dengan ukuran KP. Berdasarkan The NGO pada tahun 1981, KAP besar lebih independen, dan karena itu akan memberikan kualitas audit yang menurut dan desain audit pada tahun 2000 mengklasifikasikan bahwa KAP merupakan KAP besar dan KAP yang besar yang sekarang menjadi KAP berkualitas. Dan KAP kecil yang tidak termasuk dalam KAP berkualitas. Hipotesis yang ketiga yaitu profitabilitas berpengaruh negatif terhadap kemampuan perusahaan dengan kondisi keuangannya lebih memiliki profitabilitas yang tinggi dan cenderung memiliki laporan keuangan yang adil, sehingga lebih cenderung memiliki opini yang baik berdasarkan pengalaman berkelanjutan. Hipotesis keempat yaitu audit delay berpengaruh positif terhadap penerbitan opini audit going concern. Selama audit delay menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai masalah yang serius mengenai kondisi keuangan dan kontinuitasnya, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan perusahaan menerima opini audit going concern yang tertentu dan masuk ke dalam audit. Hipotesis kelima yaitu likuiditas berpengaruh negatif terhadap opini audit going concern. Rasio likuiditas mewakili kemampuan perusahaan untuk memiliki kewajiban keuangan tetap dengan aset wajib. Perusahaan dengan likuiditas tinggi memiliki kondisi keuangan yang mampu melakukan pembayaran hutang berlaku, sehingga cara pembayaran dengan kelangsungan usaha. Hipotesis yang selanjutnya perusahaan yang memiliki kewajiban keuangan menunjukkan bahwa sumber pendapatan utama dari penjualan, sehingga perusahaan memiliki kemampuan yang besar untuk mengelola likuiditas total dan likuiditas dapat Untuk bab selanjutnya yaitu metode penelitian. Pendekatan pada penelitian ini yaitu pendekatan penelitian kuantitatif. Metode penelitiannya yaitu metode deskriptif, analitik, dan asosiatif dengan hubungan kausal. Sumber data digunakan dalam penelitian ini yaitu data sebelumnya tahunan dan juga laporan audit mingguan. Kemudian populasi data. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini
tanggal penerbitan laporan audit. Variabel selanjutnya yaitu likuiditas, di mana kemampuan perusahaan untuk melaksanakan kebijakan jangka repo dengan menggunakan hasil jualan. Variabel terakhir yaitu leverage, di mana indikator untuk menentukan kemampuan perusahaan dalam dan KAP non Big Four berkode 0. Yang selanjutnya ada profitabilitas. Di sini menunjukkan bahwa rata-rata profitabilitas yang diukur dengan NPM atau net profit margin adalah sebesar negatif 2,20 dan itu menunjukkan sebagian besar perusahaan dalam penelitian ini mengalami kerugian selama bertahun-tahun. Kemudian standar deviasinya adalah 24,23 dengan nilai minimum negatif 310,46 dan maksimum 6,21. Kemudian yang selanjutnya ada audit lab, menunjukkan bahwa waktu yang dibutuhkan oleh KAP untuk menyelesaikan laporan audit dari tanggal akhir laporan keuangan rata-rata selama 93,03 hari, durasi minimum 53 hari dan durasi maksimum 209 hari dengan standar deviasi 27,73. Kemudian yang selanjutnya ada likuiditas. Di sini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat likuiditas perusahaan yang diukur dengan quick ratio sebesar 0,83 dengan standar deviasi 0,87 dan tingkat likuiditas minimum dan maksimum masing-masing adalah 0,02 dan 5,06. Dan yang terakhir adalah leverage. Ini menunjukkan bahwa rata-rata leverage perusahaan yang diukur dengan DAR atau debt to asset ratio adalah sebesar 0,83 dengan standar deviasi sebesar 0,91 dan minimum leverage perusahaan dan maksimum masing-masing adalah 0,08 dan 5,07. Selanjutnya ada opini audit going concern. Tabel ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan menerima opini audit going concern sebesar 0,25 atau 25%, sementara sisanya menerima opini audit non going concern.
oleh auditor. Opini audit going concern diukur dengan menggunakan variabel dummy minimal 0 dan maksimal 1. Artinya ada perusahaan yang mendapat opini audit going concern bersih berkode 1 dan perusahaan yang menerima opini audit non going concern berkode 0. Kemudian untuk pembahasan yang selanjutnya adalah hasil analisis hipotesis. Untuk hipotesis yang pertama, ukuran perusahaan memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit going concern. Berdasarkan hasil ini, berarti H1 ditolak. Kemudian hipotesis yang kedua, kualitas audit memiliki nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap opini audit going concern. Berdasarkan hasil ini, H2 diterima. Kemudian hipotesis ketiga yaitu profitabilitas yang diukur melalui NPM memiliki nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap opini audit going concern. Berdasarkan hasil uji model ini, K3 diterima. Kemudian hipotesis yang keempat yaitu hasilnya audit lab memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05 yang menunjukkan bahwa audit lab tidak mempengaruhi opini audit going concern. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, maka H4 ditolak. Kemudian hipotesis yang kelima, menghasilkan rasio likuiditas yang diukur melalui quick ratio memiliki nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap opini audit going concern. Maka H5 diterima. Kemudian hipotesis yang terakhir atau hipotesis yang keenam yaitu menghasilkan leverage yang diukur dengan DAR atau debt to asset ratio memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap opini audit going concern. Dari hasil pengujian ini, maka H6 diterima. Kemudian pembahasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya dengan rekan dari sini akan menyampaikan tentang kesimpulan dalam artikel. Ringkasan. Di sini ringkasan dipaparkan bahwa berdasarkan hasil analisis regresi logistik untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi opini audit going concern dengan
penentu yang memengaruhi opini audit going concern. Selanjutnya yaitu ada keterbatasan dan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat diatasi oleh penulis lain dalam studi selanjutnya. Yaitu keterbatasan yang pertama, di sini kualitas audit dapat diukur dengan proksi lain selain KAP 4 besar, bisa menggunakan keahlian auditor atau Herfindahl-Hirschman Index. Kemudian keterbatasan selanjutnya yaitu penelitian ini hanya melibatkan 6 variabel independen dan disarankan untuk penelitian selanjutnya untuk memasukkan lebih banyak variabel independen seperti opini shopping, financial distress, dan lain sebagainya. Terakhir, objek penelitian ini terbatas pada perusahaan manufaktur Indonesia. Kemudian disajikan juga banyak referensi yang digunakan oleh peneliti, itu bisa dilihat di Selanjutnya memasuki bagian telaah review artikel jurnal. Bagian pertama adalah telaah abstrak, yakni abstrak telah menjelaskan tujuan penelitian dan temuan atau hasil penelitian. Abstrak telah menjelaskan metodologi penelitian yang mencakup populasi, jumlah sampel, teknik pengambilan sampel, dan alat analisis yang digunakan. Abstrak telah menjelaskan orisinilitas penelitian secara tersirat, di mana telah dijabarkan secara rinci dan lebih mendalam pada bagian introduction. Keywords pada abstrak sesuai dengan variabel dependent atau tema penelitian dan juga variabel independen yang diteliti. Secara keseluruhan, abstrak telah mampu menggambarkan artikel jurnal secara lengkap dan komprehensif. Yang kedua adalah bagian telaah introduction, yang berisikan introduction telah menjelaskan tentang fenomena gap yang menjadi latar belakang pentingnya penelitian mengenai opini audit going concern. Introduction juga telah menjelaskan penelitian singkat dan research gap setiap variabel independen berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya. Introduction juga telah menjelaskan tujuan penelitian secara jelas. Introduction juga telah menjelaskan populasi yang digunakan dan alasan peneliti memilih populasi tersebut. Selain itu, introduction juga telah menjelaskan temuan atau hasil penelitian. Namun, pada introduction tidak menjelaskan jumlah sampel, teknik pemilihan sampel, dan alat analisis yang digunakan seperti halnya pada abstrak. Namun, secara keseluruhan, introduction telah menggambarkan secara komprehensif inti dari artikel jurnal ini. Telaah review selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Setelah artikel ini
yang ketiga, bahasa yang digunakan dalam artikel ini mudah untuk dipahami. Kemudian yang keempat, pembahasan dipaparkan dengan komprehensif